Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis. Nah, teman-teman, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oh iya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 30. Ada juga kalau misalnya huruf hamzah dan huruf lam alif tidak diikutkan jadi 28, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya, itu adalah huruf hijaiyah yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran. Nah, teman-teman, hari ini pembelajaran kita yaitu menuliskan kata Arab atau huruf hijaiyah secara bersambung. Oke, bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat. Nah, teman-teman, kita lihat di sana. Nah, oke. Jadi, huruf Al-Quran yang sering kita baca itu adalah terdiri dari beberapa huruf yang disambung. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Seperti ini. Misal, kita mulai dari huruf alif. Kalau di buku kalian bisa dibuka, itu di buku itu halaman 10. Nah, di situ ada di halaman 10. Jadi huruf hijaiyah itu kalau disambung, misalnya huruf hijaiyah itu akan berbeda-beda. Setiap kalau misalnya huruf hijaiyah ada di awal, tulisnya nanti seperti ini. Kalau di tengah nanti tulisannya jadi huruf hijaiyah berubah bentuknya seperti ini. Nanti ada contohnya. Oke, contoh huruf Ustaz mulai dari huruf alif. Nah, huruf alif kalau di awal, kalau kita tuliskan di awal itu bentuknya akan tetap. Jadi bentuk huruf alif itu kalau dia diletakkan di depan, dia akan tetap. Maksudnya di depan kata. Nah, kalau di depan kata itu bentuknya akan tetap seperti ini. Kalau di tengah huruf alif, misalnya ada kalau huruf alif berada di tengah, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau di akhir, bentuknya akan jadi sama seperti ini. Seperti itu. Nah, Ustaz kasih contoh di bawahnya. Jangan di sini ya. Di sini aja contohnya. Contoh asalam. Contohnya di sini asalam. Bentuknya seperti ini. Assalamun. Nah, ini bentuknya tetap jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya di awal, kok di sini nulisnya? Di sini maksudnya Assalamun. Nah, jadi bentuknya akan jadi tetap. Kalau di tengah sa'alun misalnya, seperti ini. Ya toh?
Kalau di akhir masaun misalnya masaun ini Ustaz tuh yang ini yang Ustaz kasih merah-merah ini adalah huruf ini ya. Oke, sekarang huruf ba tulis dulu huruf ba kalau sendirian bentuknya jadi seperti ini. Kalau dia di awal bentuknya jadi seperti ini, ininya hilang. Kalau huruf ba di tengah bentuknya jadi seperti ini. Ini huruf ba. Kalau di akhir maka bentuknya seperti ini. Kebalikan dari awal. Jadi yang namanya garis yang di sebelah sini sudah hilang. Ini huruf ba-nya sudah kasih merah-merah putih. Contoh ba'alun misalnya yang di tengah yang di awal ba'alun. Ini kan huruf. Jadi yang di merah adalah huruf ini huruf alif, ini huruf ka. Huruf ka yang di tengah misalnya sabalun, mana huruf ba-nya? Ini huruf ba-nya. Ya. Terus huruf ba yang nasabun misalnya. Nasabun. Ini huruf nasab. Mana huruf ba yang di akhir? Ini dia di sini. Ya, teman-teman. Sama dengan huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun, ini cara penulisannya sama. Yang sejenis dengan huruf ba dan huruf ba, ta, sa, nun atau na, itu cara penulisannya sama. Bisa tuliskan di sini aja. Huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun. Nah, ini cara penulisannya sama. Kalau di tengahnya seperti ini, kalau di awalnya seperti ini, kalau di tengahnya seperti ini, kalau di akhir jadinya seperti ini. Ba, ta, sa, dan nun. Sekarang huruf jim. Huruf jim itu yang jenis jim, ha, kho. Nulisnya kan sama, cara nulisnya cuma beda titik doang. Jim, ha, kho. Nah, sini kelihatan nggak? Kelihatan. Huruf jim, titiknya di tengah ini. Huruf ha, dan terakhir adalah huruf kho. Contoh, misalnya kalau di tengah, contoh penulisan huruf jim, ha, kho. Kalau di awal dia akan berubah, maka dia akan berubah jadi seperti ini. Jadi tidak ada perutnya, ini hilang. Nah, ini jadi seperti ini. Nanti tinggal huruf apa? Kalau di tengah jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini gabung jim, misalnya jim. Bisa juga berubah jadi kho. Misalnya pokoknya Ustaz kasih contoh jim aja. Misal di akhir dia akan jadi seperti ada perutnya di depannya. Contohnya adalah jalasun.
Jalasun. Ini ada mana huruf jimnya? Ini huruf jimnya atau huruf haknya. Misal di tengah jalasun, ajalun, bukan ajalun, nggak bisa disambung alif, nggak bisa disambung sajabun misalnya. Sajabun misalnya. Mana huruf jinnya? Ini dia huruf jinnya. Ini. Kalau di akhir misalnya ajibun, sajadun misalnya, sajadun. Sajadun. Di akhir kan mawajun misalnya, ini nggak bisa disambung, ini nggak bisa disambung. Misalnya yang bisa disambung sabajun, sabajun ya udah, sabajun. Nah ini huruf jinnya mana huruf jinnya? Ini huruf jinnya. Jadi penulisannya sama. Yang sama itu jim, ha, kho. Ini sama cara nulisnya seperti misalnya yang lain ha, kho ini sama nulisnya sama saja dengan jim. Nah seperti ini juga sama. Misalnya alasun ya, sahabun, sabahun ini sama. Jadi tiga ini adalah sejenis cara penulisan sebenarnya ini. Nah, terus selanjutnya adalah habis ha, kho, dal, zal, ro, za itu cara penulisannya pun sama. Dal, zal, ro, za itu sama. Keempat ini sama cara nulisnya. Contohnya apa contohnya? Dal. Satu lagi za, ro, za. Ini nulisnya sama cara penulisannya. Bentuknya hampir, kalau dal sama za, dal sama za hampir sama cara penulisannya. Bisa pisah saja kalau enggak, biar nanti biar enggak sama. Apa namanya? Biar enggak kamu bingung. Ro sama dal sama dal dulu. Karena bentuknya agak sedikit berbeda. Cuman untuk dal ini bisa disambung di mana, sama. Contoh dal, misalnya kalau di awal dia tidak bisa disambung. Nah ini nggak bisa disambung. Ya, teman-teman, kalau di awal dia tetap seperti ini. Walaupun tidak banyak huruf di depannya, dia nggak bisa disambung, harus putus di sini. Kalau di tengah, maka dia seperti ini. Ya, di tengah. Misalnya dia sadlun misalnya. Ini nggak bisa disambung di akhir. Di ujung dal ini nggak bisa disambung. Yang bisa disambung cuma depannya doang. Kalau di akhir pun sama seperti yang huruf alif tadi itu. Karena dia huruf tunggal. Cara penulisannya sama huruf dalnya. Contoh dalisun, misalnya. Dalisun. Mana huruf dalnya? Ini dia huruf dalnya. Ini huruf dalnya. Dalisun. Yang kedua yaitu yang kalau di tengah maka dia jadinya seperti ini. Misalnya kasih kata sadalun. Mana huruf dalnya? Ini dia huruf dalnya. Ini. Jadi bentuknya tetap dal itu tetap
mau di tengah, mau di pinggir, mau di atas, tetap nggak ada yang kurang. Kalau jim hurufnya jadi hilang, ba ininya jadi enam. Kalau dal tetap terus sama, cuman nggak bisa disambung di ujung dal atau di akhirnya. Dal itu nggak bisa, setelah huruf dal dia tidak bisa disambung. Misalnya lagi asidun. Asidun gimana? Asidun. Alif nggak bisa disambung, toh tetap kalau di awal dia nggak mau disambung. Asadun, asidun, si dun. Mana huruf dalnya? Mana huruf dalnya? Ini dia huruf dalnya. Jadi huruf dal sama dal cara nulisnya sama. Selanjutnya adalah huruf zai dan ro dan za. Kayak ini ada huruf ro, yang ada titiknya huruf za atau zai. Gimana cara nulisnya? Nanti dulu kelihatan atau tidak? Ini. Nah, ini huruf ro dan zai. Bagaimana caranya? Misalnya ini huruf ro, cara nulisnya kalau di awal sama dengan huruf dal, ro tetap seperti ini, nggak bisa berubah. Di tengah ya sama, kayak ro biasa, ro. Di akhir ya sama, ro. Ya, contohnya gimana? Misalnya kalau di awal, contohnya, misalnya Ramadan, ro-nya ini kayak huruf panjang ini. Ma-nya di sini madun, romadun. Nah, ini huruf ro-nya. Tetap ro, tapi nggak boleh disambung. Huruf ro itu kalau di awal tidak bisa disambung. Kalau di tengah bisa. Kalau di tengah bisa disambung. Misalnya salomon, saromon. Mana huruf ro-nya? Ini dia. Tetap ujungnya di sini nggak bisa disambung. Yang di akhir misalnya samarun, samarun. Mana huruf ro-nya? Ini dia. Bisa disambung, cuman kepalanya aja yang bisa disambung, ujungnya, ekornya tidak bisa disambung. Kalau huruf ba, baik kepala, baik ekor tetap bisa nyambung. Tapi huruf ha juga, baik kepala, baik ekor juga bisa nyambung. Dan cuma kepalanya doang, ro-nya nggak bisa nyambung. Ro sama seperti huruf. Nah, gimana teman-teman? Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Sampai tar. Sebentar ya. Nah, teman-teman, selanjutnya habis huruf zai yaitu huruf sin. Huruf sin. Sama juga dengan huruf shin. Nah, huruf shin dan shin ini bisa disambung di awal, bisa sambung di tengah, juga bisa sambung di akhir. Kalau shin di awal dia cuma seperti ini aja, innya nggak ada. Huruf shin di tengah dia jadi seperti ini. Huruf shin di akhir bentuknya jadi seperti ini. Ada ekornya. Contohnya adalah salamun. Nah, salamun, sin dulu, ada huruf sin, kemudian lam, bisa disambung dengan lam, terus bisa disambung dengan mim. Salamun, sinnya disambung, bisa. Di tengah lasamun, 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 huruf lam, lasamun. Huruf la di sini, huruf sinnya mana? Ini dia.
huruf sin ya. Di akhir misalnya lamasun, sebalik-balik aja. Contohnya lamasun, lamasun. Mana huruf sinnya? Ini huruf sinnya. Sama sin dan shin sama. Kemudian adalah huruf shod, bo, shod dan bo. Shod dan dot pun sama, bisa disambung di awal, bisa sambung di tengah, bisa sambung di akhir. Contohnya somadon, somadun. Ini huruf shotnya di sini. Nah, kalau di awal jadi seperti ini, kalau di tengah jadi seperti ini, kalau di akhir jadi seperti ini. Contohnya adalah somadun, somadun. Soknya mana soknya? Ini kan. Nah, ini soknya. Sok. Kalau di tengah jadi misalnya masodun, masodun. Shotnya huruf shotnya mana huruf shotnya? Ini huruf shot ya. Kalau di akhir jadi misalnya lamasun sama misalnya lamasun. Huruf shotnya mana huruf shotnya? Lamasun. Ini dia huruf shot. Jadi kalau di tengah, di akhir, kalau shot itu bisa disambung di mana-mana. Kemudian huruf to dan go, to dan go, to dan go, to dan huruf go. Ini pun cara penulisannya to sama do sama. Kalau sin sama shin sama nulisnya, shot sama dot sama nulisnya, cuman beda titiknya doang nanti. Misalnya, kalau to sama dot itu pun sama cara menulisannya. Kalau di awal to, misalnya to di awalnya jadi seperti ini, tetap cuma ada kode dikit, misalnya untuk apa di sini. Kemudian kalau di akhir, kalau di tengah dia jadi seperti ini. Sama dengan ini cuma ada tiangnya. Kalau to di akhir jadi seperti ini. To. Bunyinya sama, to. Tapi cara penulisannya beda. Misalnya sebagai contoh, tolibun misalnya. Ini huruf to dulu. To kasih huruf lam di tengah. To-nya ini nulisnya sama. Kalau nulisnya itu kalau di tengah misalnya latobun, latibun, to-nya mana? To-nya ini yang jelas ya ini pasti. Terus kalau di akhir jadi misalnya labatun, mana toknya mana huruf toknya ini yang bisa kasih tanda merah. Nah, kalau di akhir ini tok di awal, tok di tengah, tok di akhir. Nah, ya, tok di awal, di tengah dan di akhir. Tok. Sama dengan huruf go juga. Go.
cara nulisnya sama. Kalau dho ada titiknya. Kalau to tidak ada titiknya. Ya teman-teman, ngerti kan? Insya Allah. Selanjutnya adalah nah teman-teman, selanjutnya adalah huruf ain. Huruf apa? Huruf ain sama ghin. Ain dan ghin. Cara penulisannya pun ain sama ghin sama. Kalau di tengah, kalau di awal, ain itu berubah jadi seperti ini. Ya, ini. Nah, yang bedanya itu adalah di tengah. Kalau ain itu tadinya ada mulutnya, maaf. Kalau di tengah dia tidak ada mulutnya, mingkem. Kalau di akhir dia juga nggak ada mulutnya, tapi ada mulutnya. Ain dan ya, cara penulisannya misalnya contohnya alamun. Alamun. Mana ainnya? Ini ainnya. Gitu. Misalnya la'amun, Mana ainnya? Ini ainnya. Misalnya. Terus la'amun. Terus misalnya di akhir atau di pinggir sebelah sini paling akhir, maka nulisnya adalah misalnya contohnya lamaun. Mana ainnya? Lamaun. Mana ainnya? Ini dia huruf ainnya. Set. Kok kayak huruf H? Tidak, kalau huruf H itu tidak seperti ini. Ini hilang huruf H. Tapi kalau huruf ain ini ada ini. Oke, sama dengan huruf ghin. Ain, sama. Selanjutnya adalah huruf ain, fa, of. Huruf fa sama of pun sama. Huruf fa sama huruf of. Ingat ya, kalau fa itu tulisnya agak lebar sedikit. Nah, fa. Kalau qaf dia pendek tapi agak tinggi. Nah, huruf fa sama huruf qaf dia pun sama cara nulisnya. Kalau huruf fa sama qaf bisa disambung di awal, bisa disambung di tengah, bisa disambung di akhir. Misalnya huruf fa, kalau di awal jadi seperti ini. Kalau di awal sama. Fa. Kalau di tengah, mana tadi? Kalau di tengah itu jadi seperti ini. Kalau di akhir ya seperti biasa. Contoh, falamun. Nah, biar enak aja. Falamun. Mana huruf fa-nya? Ini dia huruf fa-nya. Terus kalau di tengah misalnya lafamun atau mafalun misalnya, mafalun. Mana huruf fa-nya? Ini dia huruf fa-nya. Nah, kalau di akhir malafun misalnya, mana huruf fa-nya? Ini dia huruf fa-nya. Mana huruf fa-nya? Ini dia huruf fa-nya. Huruf fa-nya. Sama cara penulisannya sama qaf. Sama. Fa bisa disambung di tengah, bisa disambung di ini. Tulisnya sama, cuman beda titiknya doang. Ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh selanjutnya adalah huruf fa.
Kof kaf. Nah, sekarang adalah huruf kaf sama huruf kaf. Huruf kaf dua ya. Nah, huruf kaf itu kalau sendiri jadi seperti ini. Kan huruf kaf toh. Kalau di tengah, kalau di awal dia jadi beda. Jadinya huruf kafnya jadi seperti ini. Kalau di awal, kalau di tengah pun sama kayak di tengah awal. Kaf kaf. Huruf kaf. Kalau di akhir dia jadi sama seperti waktu dia sebelumnya. Nah, ini huruf kaf. Contoh kalamun. Nah, misalnya contohnya adalah kalamun. Kalamun. Kafnya mana kafnya? Nah, kafnya adalah ini dia. Nah, ini huruf kaf. Kalau di tengah lakamun. Lakamun. Kafnya mana kafnya? Ini dia huruf kafnya. Kalau di akhir misalnya lamakun. Kafnya mana kafnya? Ini dia kafnya tetap sama. Kaf kemudian adalah huruf lam. Huruf lam kalau di tengah, kalau di awal dia jadi seperti ini sama. Kalau di tengah dia jadi seperti ini. Seperti ininya jadi dua. Kalau di akhir ya seperti ini. Sama. Jadi contohnya lasamun. Mana huruf lamnya? Ini dia huruf lamnya. Ini lasamun. Terus selanjutnya adalah misalnya di tengah salamun. Mana huruf lamnya? Ini dia huruf lamnya. Terus huruf selanjutnya misalnya samalun. Mana huruf lamnya? Ini dia ini ya samalun. Selanjutnya lam mim. Nah, ini mim. Udah biasa Ustaz kasih contoh. Mim, huruf mim. Tadi selalu Ustaz kasih contoh mim. Huruf mim. Huruf mim adalah kalau di tengah, kalau di awal jadi seperti ini, di tengah jadi seperti ini, di akhir tetap seperti ini. Contohnya ya ini, kita kasih contoh sama aja nih. Lasamun, masalun. Mana huruf mimnya? Ini dia huruf mimnya. Terus misalnya lagi samalun. Mana huruf mimnya? Ini dia huruf mimnya. Ya. Terus misalnya lagi yang terakhir salamun. Mana huruf mimnya? Salamun. Mana huruf mimnya? Ini ya, ini. Jadi huruf mim itu bisa disambung di mana saja. Mim, kemudian huruf nun. Tadi udah ada huruf nun. Cara nyambungnya tadi yang tadi alif, ba, ta, sa, nun. Nah, itu sama cara nulisnya pun sama, beda titik do. Wa nun mim nun waw. Nah, sekarang huruf waw. Huruf waw itu sama dengan huruf huruf waw itu sama dengan waw, sama dengan huruf kop tadi itu. Ustaz ulang lagi. Lupa Ustaz. Harusnya itu jenisnya sama dengan huruf fa tadi. Waw. Kalau di awal seperti ini, waw itu nggak bisa disambung di sini. Waw.
beda ding, beda sama huruf fa apa? Beda. Ini nggak bisa disambung di ekornya, cuma bisa disambung di awalnya, di kepalanya. Kalau waw di depan, kalau waw di tengah seperti ini. Kalau waw di akhir jadi seperti ini. Ini contohnya walamun, walamun. Huruf waw di depan tetap, terus lam, mim, walamun. Kalau di tengah lawamun, 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 lawamun. Waw nggak bisa disambung di ujungnya atau ekornya, nggak bisa disambung. Yang bisa disambung cuma kepalanya ini doang. Nah, ini nggak bisa disambung dengan huruf apapun. Terus di akhir, misalnya lamawun, lamawun, mana? Ini dia. Bisa disambung di kepalanya kalau mau. Lamawun. Tapi kalau ekornya tidak bisa disambung. Wamun, nun, waw, ha, ha, ha. Huruf ha itu seperti ini kayak ha. Kalau di awal ya tetap seperti ini ekornya. Kalau di tengah ya tetap seperti ini. Kalau di salah, bukan di atas. Nah, kalau di pinggir dia jadi seperti tetap seperti kalau di pinggir dia bulat. Kalau dia sendirian jadi seperti nah, ini mana ha? Ini ha sama. Cuman berbeda bentuk. Contoh halamun. Ha lamun, lamun, halamun. Contoh lagi, kalau di tengah lahamun, lahamun. Mana huruf h-nya? Ini dia huruf h-nya. Ini dia huruf h-nya. Lahamun, lahamun. Ini ya tetap h juga. Nah, yang bedanya di bawah, di belakangnya. Misalnya lamahun, lamahun. Nah, jadinya gini jadinya. Allah, nah itu kan bentuknya seperti haknya. Aslinya ya seperti ini, cuman kalau di akhir dia beda sendiri. Lamahun. Nah, ini huruf ha juga. Ya. Nah, huruf h-nya aslinya seperti ini. Ada lagi yang sendirian, misalnya dia nggak bisa disambung sama misalnya di depannya ini ada lagi contohnya misalnya ma'ahun. Nah, ma'ahun itu a-nya itu kan nggak bisa disambung. Nah, nggak bisa kayak gini, jadi malahun malahan. Jadi bentuknya malah jadi bulat seperti ini. Nah, ma'ahun. Ya hak juga, hak itu ada berapa? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, namanya tak marbutoh. Beda-beda nanti aja tak marbutoh. Ini aja. Oke teman-teman. Nah teman-teman, habis H itu seharusnya adalah lam alif. Lam alif itu adalah seperti ini. Huruf lam dan alif itu digabung jadi huruf lam alif. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat itu jadi lam dan alif digabungkan jadi huruf lamnya ini, alifnya di sini digabung jadi lam alif. Biasanya kalau itu jadi almanan, apa gitu. Sepertinya itu adalah huruf alif dan lam digabungkan jadi lam alif. Hamzah itu ya seperti ini Hamzah itu sebenarnya adalah sama dengan huruf alif. Huruf alif huruf A bacanya ini bacanya pun sama kayak huruf A, cuma cara penulisannya
berbeda. Kalau A di tengah, di awal, huruf A di awal dia menggunakan huruf alif, biasanya seperti ini. Ya, kalau di awal, di tengah biasanya dia menggunakan seperti ini hamzahnya. Sama dengan huruf alif tadi itu cara nulisnya. Kalau di akhir biasanya dia tetap sama. Kayak huruf 4 begini. Contoh asalam tadi misalnya, asalam, asalam, asalamun, asalamun. Nah, ini ada hamzahnya di sini. Nah, pakai ini hamzahnya, ini hamzah. Bacanya apa? A bukan hamzah. Terus huruf apa kalau di tengah misalnya sa'amun, misalnya sa'amun, misalnya sa'amun, 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 dan ini huruf hamzahnya ini sa'amun. Kalau di akhir misalnya nisa'un, ni sama dengan tadi toh, masih ingat yang tadi nisa'un, nisaun, nisaun, nisaun. Salah. Nisaun. Mana huruf hamzahnya? Ini dia huruf hamzah. Hamzah terakhir adalah huruf ya. Terakhir adalah huruf ya. Huruf ya. Mana huruf ya? Ini dia huruf ya. Kalau sendirian jadi seperti ini. Kalau di awal, ianya itu jadi seperti ini, sama dengan ba ya, kayaknya. Ya, kemudian kalau di tengah ya seperti ini. Kalau di akhir lah baru dia kasih bebek lagi seperti ini. Contoh ya malun misalnya, ya malun, mana huruf ya? Ini dia huruf ya. Mayalun misalnya tengah ya, mayalun, mayalun. Ini huruf ya. Ini huruf lam, ya. Mana huruf ya-nya di tengah? Ini dia ya-nya ada di tengah. Nah, nggak pakai ini, nggak pakai tiang. Tiangnya ini punya silam. Nah. Kemudian huruf ya yang di akhir misalnya malayun, 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 malayun. Mana huruf yu-nya? Ini dia huruf ya. Disambung sama huruf la, malayun. Nah itu tadi teman-teman adalah ya. Nah itu tadi teman-teman apa namanya bentuk-bentuk huruf hijaiyah di tengah, di awal, di tengah, dan di akhir beserta contohnya. Kalau kalian lihat di buku itu di halaman 10, 12, 10, 11, 12, 13 dan 15. Nah itu, dan terakhir 16 yang bentuk tunggal. Kalau di sana ada bentuk tunggal tadi. Nah, Ustadz kasih contohnya langsung semuanya. Nah nanti insya Allah ketika nanti home visit, insya Allah kalau diizinkan nanti akan Ustadz pulang kembali. Nah sekarang kalian coba yang di halaman 18. Di halaman 18 ini, nah di sini kalian coba yang di halaman 18, kalian tuliskan bentuk bersambungnya, cara nyambungnya bagaimana. Ini nih, 1 sampai dengan 10 itu kalian coba sendiri di rumah, langsung ditulis di sini. Boleh ditulis di buku juga, boleh ditulis di buku dulu, nanti kalau udah benar baru kalian tulis di sini juga boleh. Nanti ketika home visit atau kalian nanti kelas di sekolah, nanti akan Ustadz lihat satu persatu kalian mengerjakan tugas atau tidak. Oke teman-teman. Nah,
Nah itu tadi, coba nanti dicoba sendiri. Yang itu soal atau wazilah itu ada latihannya. Nah nanti Ustadz akan coba, Ustadz lihat satu persatu nanti ketika home visit. Oke teman-teman. Nah, itu tadi dari Ustadz, apabila kita pelajaran Quran hadis pada hari ini, apabila Ustadz ada salah, mohon maaf ya teman-teman. Iya Ustadz, kami juga minta maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker. Ini pakai masker, pakai masker. Kemudian cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Jaga jarak, oke, dan makan makanan yang sehat biar imunnya kuat. Corona masuk nggak kuat melawan. Nah ya, oke teman-teman, itu saja. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.